Di video ini kita akan belajar tentang Introduction to the Listening Comprehension. Jadi di bagian pertama dalam tes TOEFL yaitu Listening Comprehension, kita akan mengerjakan 50 soal listening dan berdurasi sekitar 35 menit. Bisa kurang, bisa lebih karena tergantung durasi dari audionya itu sendiri. Nah, di listening comprehension itu terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu part A, part B, kemudian part C. Kalau di part A itu nanti terdapat percakapan pendek ya antara seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi nanti bisa kebalik, bisa laki-laki dulu, kemudian perempuan, atau perempuan dulu, kemudian laki-laki. Masing-masing cuma gilirannya satu kali saja. Kemudian setiap percakapan diikuti oleh satu soal yang dibacakan oleh narator. Ini soalnya adalah what does the woman mean. Kemudian setelah narator membacakan soal, kita diminta untuk memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang tersedia di lembar soalnya. Bagian yang kedua adalah part B, percakapan panjang. Jadi ini seperti part A, cuman percakapannya itu durasinya lebih lama sedikit. Kalau di part A itu laki-laki ngomong satu kali, perempuan ngomong satu kali, tetapi kalau di part B itu masing-masing berbicara lebih dari satu kali. Setelah terdapat audio percakapannya, nah ini satu audionya diikuti oleh 4 atau 5 soal gitu ya. Dan di setiap soal itu narator membacakan soal seperti ini. Who is the man? When does the man come to see Professor Denton? Why does the man come to see Professor Denton? Dan what incorrect information did the man have? Kemudian bagian yang terakhir adalah part C atau ceramah. Jadi kalau yang part A dan part B itu terdapat 2 speaker, 2 pembicara. Tetapi kalau di part C itu cuma terdapat 1 speaker saja, laki-laki atau perempuan saja. Dan si pembicara A nanti berbicara panjang sekali. Kemudian di setiap audionya, audionya itu terdapat 4 atau 5 pertanyaan untuk audio tersebut. Pertanyaannya seperti ini. What is the topic of this talk? How did Pike describe the area that he explored? What was this area really like? This talk will probably be given in which of the following courses? Nah, ini ada general tips bagaimana cara mengerjakan listening comprehension. Yang pertama, kita harus mengenali petunjuk pengerjaan soal. Petunjuk pengerjaan soal TOEFL di mana-mana adalah sama. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membaca petunjuk pengerjaan soal ketika sedang tes karena itu akan menghabiskan waktu. Kenalilah petunjuk pengerjaan soal sebelum mengikuti tes. Jadi salah satu manfaat kita familiar dengan petunjuk pengerjaan soal sebelum mengikuti tes adalah itu bisa mengurangi rasa grogi, rasa nervous kita. Setiap kita mengikuti tes pasti kita akan merasa grogi atau nervous, dan dengan mengenali petunjuk pengerjaan soal itu biasanya rasa nervous kita itu bisa berkurang sedikit. Kemudian dengarkan benar-benar audionya. Kita harus berkonsentrasi penuh ketika audio sedang diputar karena kita akan mendengarkannya 1 kali saja. Jadi setiap audio itu akan diputar 1 kali saja, kita tidak bisa mengulangnya. Kalau kita ketinggalan, tidak berkonsentrasi, maka kemungkinan besar pertanyaan itu kita jawab dengan salah. Kemudian, jangan meninggalkan jawaban yang kosong. Usahakan untuk semua lembar jawab diisi. Jika kita tidak bisa menjawab satu soal, pilih pilihan jawaban yang mendekati benar. Jangan terlalu terpaku untuk mengerjakan satu soal sulit dan tidak berkonsentrasi ketika audio untuk soal berikutnya diputar. Jadi biasanya orang-orang kalau mengerjakan tes TOEFL bagian listening itu kalau mendapatkan satu soal yang sulit, audionya itu kurang familiar, itu biasanya langsung dipikirin terus. Justru itu akan menghabiskan waktu. Sebaiknya kita
Kalau menemui soal yang sulit tidak bisa kita jawab, kita lompati saja, langsung kita berkonsentrasi ke soal yang berikutnya.